Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Bambu Gila. Yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Bambu Gila. Aditya baru 2 bulan tinggal di Ambon, memulai hidup baru dengan penuh semangat. Bersama teman-teman barunya, ia bekerja serabutan, menjadi buruh angkut di pelabuhan, membantu nelayan, hingga sesekali menjadi pemandu wisata untuk turis lokal. Hidupnya sederhana, tapi bahagia. Namun, rasa penasaran membawa Aditya ke pengalaman yang mengubah segalanya. Suatu malam, setelah makan malam bersama teman-temannya, mereka mengajaknya mencoba bambu gila, tradisi lokal yang terkenal mistis. Aditya awalnya ragu, tetapi desakan teman-temannya dan rasa ingin tahu membuatnya setuju. Saat permainan dimulai, Aditya merasakan sesuatu yang aneh. Ia memegang bambu bersama yang lain, tetapi entah kenapa, bambu itu terasa berat sekali baginya, lebih berat dari yang seharusnya. Saat bambu mulai bergerak liar, matanya menangkap bayangan samar di ujung bambu. Sosok kecil yang memegangnya, seorang perempuan muda dengan mata gelap dan kosong, wajah pucat dan senyum dingin. Dia berdiri diam memandang Aditya, seakan menembus jiwanya. Aditya mengerjap, menetap, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Ia mengira itu hanya imajinasi. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya terasa berat, badannya seakan dipukul dari dalam. Nafasnya tersengal, dan ia jatuh ke tanah sambil memegangi dadanya. Teman-temannya segera membawanya pulang, mengira ia hanya kelelahan. Aditya terbangun di tengah malam dengan dada sesak. Ia merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernafas. Ia membuka mata, dan di sudut kamarnya ada sosok perempuan muda itu berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Ia bisa melihat matanya yang kosong, tetapi wajahnya penuh amarah. Aditya ingin berteriak, tetapi dadanya terasa terlalu berat, seakan ada batu besar yang menghimpitnya. Kondisinya memburuk. Aditya tak lagi bisa bekerja. Setiap malam, ia melihat sosok itu mendekat, berdiri di sisi ranjangnya. Terkadang ia merasa tangan kecil mencekram lehernya, mencekiknya hingga hampir kehilangan nyawa. Setiap kali ia mencoba mengusir bayangan itu dengan doa, suara raungan perempuan terdengar di telinganya. "Kenapa kau meninggalkan kami? Kenapa kau membiarkan aku mati sendirian?" Aditya tidak mengerti apa maksud suara itu, tetapi rasa bersalah yang entah dari mana muncul memenuhi pikirannya. Suatu malam, Aditya bermimpi dirinya berada di sebuah ladang bambu yang gelap. Ia melihat sosok perempuan itu berdiri di kejauhan. Kali ini dengan sebuah bayi di gendongannya. Perempuan itu mendekat, dan wajahnya yang awalnya samar menjadi jelas. Itu adalah wajah istrinya yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu, tetapi terlihat lebih muda dan menakutkan. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, tetapi memberikan bambu kecil kepada Aditya. Ketika Aditya memeganginya, bambu itu tiba-tiba melilit tubuhnya seperti ular, menghimpit dada dan lehernya. Aditya terbangun sambil terengah-engah, namun rasa nyeri di dadanya masih ada. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dalam kondisi kritis, seorang remaja perempuan datang ke kamar kos Aditya. Ia memperkenalkan diri sebagai anaknya, hasil pernikahannya dengan istrinya dulu. Gadis itu menatap ayahnya dengan mata penuh kebencian, tetapi akhirnya duduk di samping ranjangnya. "Aku maafkan kamu," katanya lirih.
Aditya dengan sisa kekuatan yang ada menggenggam tangan putrinya. Ia menangis, rasa nyeri di dadanya perlahan berkurang. Sosok perempuan menyeramkan yang selama ini menghantuinya seakan memudar begitu saja. Namun, setelah itu, sang anak mengungkapkan kebenarannya. Ibunya menderita kanker payudara yang berjuang sendirian tanpa dukungan Aditya. Ibuku meninggal dan kau tak pernah ada untuknya. Kau tahu ini semua karma kan? Ucap anaknya dingin. Aditya terdiam, merasa beban baru bukan lagi di dadanya, tetapi di hatinya. Ia sadar rasa sakit yang selama ini menghantuinya adalah bayangan dari dosa yang telah ia lakukan. Namun ketika Aditya mulai merasa lega dan berusaha menebus kesalahannya, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap malam ia mendengar suara langkah ringan di depan pintu kamarnya, diikuti ketukan perlahan yang semakin keras. Suatu malam, saat ia memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya sebatang bambu kecil yang bergeletak di ambang pintu, dengan bekas tangan kecil tercetak di atasnya. Bayangan sosok perempuan itu kembali terlintas di pikirannya. Kali ini dengan senyuman samar, seolah memperingatkan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Aditya kini tinggal bersama anak gadisnya, Rina, di kamar kos yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Kehidupan barunya terasa janggal. Di satu sisi, ia merasa hidupnya memiliki tujuan kembali. Tapi di sisi lain, suasana kamar kos yang dulunya hanya miliknya kini berubah asing. Ada kehadiran lain di sana, bukan hanya Rina, tapi sesuatu yang tak kasat mata, selalu membuat dadanya terasa berat. Hubungan Aditya dan Rina pun penuh kecanggungan. Gadis itu sering duduk di meja kecil, sibuk menulis di buku catatannya, sementara Aditya hanya bisa memperhatikan dari jauh, ragu untuk memulai percakapan. Setiap kali ia mencoba, Rina hanya menjawab singkat, lalu kembali tenggelam dalam dunianya. Aditya sadar ia harus menebus kesalahannya, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Namun bukan hanya hubungan mereka yang membuat Aditya gelisah. Rasa nyeri di dadanya yang ia kira telah hilang ternyata masih ada. Setiap kali hujan turun dan udara lembab, rasa sakit itu kembali menusuk seperti kuku tajam yang tak terlihat. Malam-malamnya juga tak pernah benar-benar tenang. Suara langkah kaki ringan sering terdengar di lorong kamar kosnya, mondar-mandir seperti seorang yang ragu untuk mengetuk pintu. Tapi setiap kali Aditya membuka pintu, lorong itu kosong. Hanya ada lantai basah yang memantulkan sinar redup lampu neon. Semakin lama, kehadiran itu terasa lebih dekat. Suara langkahnya kini terdengar di dalam kamar. Kadangkala ia mendengar suara seperti seorang menarik nafas berat di sudut ruangan saat hujan turun. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Rina bahkan pernah bertanya, "Ayah, dengar itu juga?" Namun Aditya hanya menggeleng, tak ingin membuat putrinya takut. Di sisi lain, teman-teman Aditya mulai khawatir dengan kondisinya. Mereka melihat tubuhnya yang semakin kurus dan matanya yang lelah. Meski Aditya berusaha meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja, mereka tahu ada yang tidak beres. Tanpa sepengetahuan Aditya, mereka mendatangi seorang dukun lokal yang dikenal bisa mengusir energi negatif. Dukun itu datang diam-diam ke kos Aditya pada malam hari. Ia membawa dupa, keris kecil, dan sebuah potongan bambu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. "Ada yang tidak selesai di sini," kata dukun itu pelan sambil menatap kamar Aditya. "Sosok itu tidak akan pergi sebelum sesuatu diselesaikan." Tanpa meminta izin, dukun itu memulai memanjatkan doa
dan menyalakan dupa. Ruangan itu seketika dipenuhi aroma menyengat yang membuat Rina batuk kecil. Ketika asap dupa mulai memenuhi ruangan, bayangan samar muncul di sudut kamar. Sosok perempuan muda berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya penuh amarah yang dingin. Dia tidak bergerak, hanya menatap Aditya dengan intens. Aditya mundur, dadanya terasa seperti dihantam batu. "Siapa dia?" gumamnya pelan, tapi dukun itu hanya berkata, "Dia bukan musuhmu, tapi dia menunggumu untuk memenuhi janjimu." Malam itu berakhir dengan ketegangan, tetapi dukun itu memperingatkan, "Kalau kau tidak menyelesaikan ini, dia akan terus ada. Suara langkahnya akan menjadi lebih keras dan dia akan semakin dekat." Aditya kini harus menghadapi dua hal, hubungan canggung dengan Rina dan bayangan masa lalunya yang terus menghantui. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa ia mulai mengingat sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Sesuatu tentang janji yang pernah ia buat, namun gagal ia tepati. Hantu ini adalah roh penjaga bambu, entitas yang terkait dengan ritual bambu gila. Ritual tersebut mengganggu batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam tradisi lama, bambu gila dianggap sebagai sarana komunikasi dengan dunia tak kasat mata. Tetapi ada aturan tak tertulis. Hanya jiwa yang kuat yang dapat melaluinya tanpa konsekuensi. Aditya yang menjalani hidup dengan penyesalan dan beban emosional karena kesalahannya di masa lalu, memiliki jiwa yang rapuh dibanding peserta lainnya. Hantu penjaga bambu ini tidak memiliki dendam atau hubungan personal dengan Aditya. Ia hanya tertarik pada jiwa manusia yang dianggapnya lemah, seperti predator yang mencari mangsa paling rentan. Gangguan itu awalnya terasa ringan, suara langkah kaki di lorong atau bisikan samar saat Aditya sendirian. Namun seiring waktu, gangguan itu semakin intens. Nyeri di dadanya adalah dampak langsung dari energi gelap hantu tersebut. Seolah-olah ada beban berat yang terus menghampitnya, menandakan bahwa jiwa Aditya sedang digerogoti. Hantu ini bukan hanya ingin menakuti, tetapi juga mencoba menyeret jiwa Aditya ke dalam dunianya. Perlahan-lahan melemahkan semangat hidupnya hingga Aditya sepenuhnya menyerah. Ketika Aditya mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan anaknya, semangat hidupnya perlahan menguat, membuat gangguan itu berkurang. Namun, hantu penjaga bambu tidak menyerah begitu saja. Setiap kali jiwa Aditya kembali dirundung kelemahan, entah karena keraguan, rasa bersalah, atau konflik dengan Rina, gangguannya kembali muncul, menjadi pengingat bahwa ia masih belum sepenuhnya bebas. Teman-teman Aditya yang khawatir dengan kondisinya akhirnya membawa seseorang tetua adat yang mengerti soal bambu gila. Tetua itu menjelaskan bahwa roh penjaga hanya tertarik pada kelemahan dan akan terus menghantui selama Aditya tidak bisa memulihkan kekuatan jiwa. Untuk menghentikan gangguan ini, Aditya harus menghadapi ketakutannya, berdamai dengan masa lalunya, dan membuktikan bahwa ia mampu melindungi dirinya sendiri dan anaknya. Namun, hantu itu meninggalkan satu pesan misterius melalui suara langkah-langkah yang terdengar di malam hari. "Yang lemah selalu jatuh di antara kami." Sebuah peringatan bahwa ancaman ini belum sepenuhnya berakhir. Namun keberanian mulai terkuak secara perlahan. Suatu malam, saat hujan deras, Aditya mendengar langkah kaki itu lagi. Kali ini langkahnya tidak berhenti di depan pintu, melainkan masuk ke kamarnya. Dalam cahaya redup, ia melihat sosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Wajah perempuan itu perlahan terlihat, dan Aditya tersentak. Itu adalah mantan istrinya, ibu dari Rina.
Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan ekspresi penuh luka dan kasih sayang. Aditya yang ketakutan mencoba berbicara, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, langkah kaki semakin sering terdengar, tetapi anehnya tidak terasa mengancam. Lambat laun, Aditya mulai menyadari bahwa sosok itu bukanlah ancaman, melainkan hadir untuk memastikan sesuatu, hubungannya dengan Rina. Di sisi lain, rasa nyeri di dada Aditya yang ia kira berasal dari langkah-langkah itu justru memiliki sumber lain. Dalam sebuah mimpi, Aditya dibawa kembali ke hutan tempat ritual bambu gila berlangsung. Di sana ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah-tengah lingkaran bambu. Hantu penjaga bambu muncul di balik pohon-pohon besar dan berkata dengan suara bergetar, "Kau membawa aku masuk. Aku adalah bagian darimu sekarang." Aditya terbangun dengan napas tersengal-sengal, dan semuanya mulai masuk akal. Hantu bambu itu tidak pernah ada di luar dirinya. Ia ada di dalam tubuh Aditya. Rasa nyeri di dadanya adalah manifestasi dari kehadiran entitas itu yang hidup di dalam jiwanya, menggerogoti kekuatannya. Sementara itu, arwah Ibu Rina terus muncul di sekitar mereka, mondar-mandir di rumah. Ia ingin memastikan Aditya berubah dan menjadi ayah yang pantas bagi Rina. Sesuatu yang ia gagal lakukan semasa hidupnya. Dalam hidupnya, Ibu Rina menderita kanker payudara. Tetapi hubungan yang penuh konflik dengan Aditya membuat penderitaannya terasa lebih berat. Ia tidak ingin Rina tumbuh dengan luka yang sama seperti yang ia alami. Puncak cerita terjadi ketika Aditya mendengar langkah kaki mendekati kamar Rina. Dengan tubuh lemah karena nyeri dada, Aditya memaksakan diri untuk masuk ke kamar Rina dan melihat arwah mantan istrinya berdiri di sana, menatap Rina yang sedang tidur. Arwah itu menoleh ke arah Aditya. Kali ini berbicara untuk pertama kalinya. "Lindungi dia. Jangan ulangi kesalahanmu." Saat itu, Aditya menyadari bahwa untuk benar-benar mengusir hantu bambu yang ada di dalam dirinya, ia harus memperbaiki dirinya secara emosional dan spiritual, menerima tanggung jawab sebagai ayah, dan membangun kembali hubungan dengan Rina. Namun hantu bambu memberi peringatan terakhir. "Aku adalah bayanganmu, bagian dari dirimu yang lemah." Langkah kaki di rumah akhirnya berhenti. Tetapi Aditya tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangannya. Bukan hanya untuk melindungi Rina, tetapi juga untuk melawan bayangan gelap dalam dirinya sendiri. Setelah malam itu, langkah kaki di rumah berhenti sepenuhnya. Suasana rumah terasa lebih tenang. Tetapi bagi Aditya, ketenangan itu justru menimbulkan kegelisahan baru. Ia kini tahu bahwa dua entitas telah mempengaruhi hidupnya. Roh penjaga bambu yang bersemayam di dalam dirinya, dan arwah mantan istrinya yang meskipun membawa kehangatan, tetap mengingatkan Aditya pada dosa masa lalunya. Aditya mulai berusaha mendekatkan diri pada Rina, mencoba menjadi sosok ayah yang selama ini ia abaikan. Namun hubungan mereka tetap canggung. Rina masih menjaga jarak, trauma karena rasa marah yang ia pendam bertahun-tahun. Setiap kali Aditya mencoba membicarakan masa lalu, Rina selalu memotong, mengatakan, "Yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya ingin ibu tenang di sana." Namun, Aditya merasa itu tidak cukup. Ia sering terbangun di tengah malam dengan dada terasa sesak, seolah hantu penjaga bambu itu semakin ikut setiap kali Aditya meragukan dirinya sendiri. Dalam mimpinya, ia sering melihat lingkaran bambu dari ritual itu semakin dekat setiap kali ia menutup mata. Suara hantu itu terus membisik, "Kau masih lemah. Kau masih sama seperti dulu." Di sisi lain, teman-teman Aditya
yang melihat kondisinya mulai mencemaskan keadaannya. Mereka diam-diam mendatangkan seorang tetua adat yang pernah terlibat dalam ritual bambu gila. Aditya awalnya menolak ketika tetua itu datang ke rumah kosnya. Tetapi ketika tetua itu berbicara tentang roh penjaga bambu, Aditya terpaksa mendengarkan. "Roh itu bukan hanya mencari jiwa yang lemah," kata tetua itu sambil menatap Aditya tajam. "Ia akan terus hidup di dalammu sampai kau sepenuhnya berdamai dengan dirimu sendiri." Tetua itu menyarankan agar Aditya kembali ke tempat ritual dan menjalankan upacara penutup untuk memutus hubungan dengan roh tersebut. Namun ada resiko. Jika upacara gagal, jiwa Aditya bisa sepenuhnya menjadi milik roh penjaga bambu. Sementara itu, hubungan Aditya dengan Rina perlahan mulai mencair. Dalam satu momen yang tenang, Rina akhirnya menceritakan betapa beratnya hidupnya setelah kepergian Aditya. "Aku bukan hanya kehilangan ibu, aku kehilangan ayah juga," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana memaafkanmu, tapi aku ingin mencoba." Kata-kata itu memberikan Aditya kekuatan baru. Ia tahu harus menuntaskan semua ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina. Bersama tetua adat dan teman-temannya, Aditya memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ritual bambu gila dilakukan. Namun, saat upacara berlangsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok hantu penjaga bambu muncul. Tetapi kali ini ia bukan hanya sebuah bayangan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menyerang jiwa Aditya langsung. Dalam sekejap, Aditya terseret ke dalam penglihatan aneh di mana ia melihat semua dosa dan kesalahannya diputar ulang. Kepergiannya dari keluarga, pertengkarannya dengan istrinya, hingga rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Di tengah penglihatan itu, arwah mantan istrinya muncul lagi. Namun kali ini, ia tidak berbicara dengan nada penuh kasih sayang. "Aditya, kau harus bertanggung jawab. Hidupmu tidak bisa terus dihantui. Tapi itu pilihanmu, bertahan atau jatuh." Aditya tersadar dan menyadari bahwa kekuatan untuk melawan roh penjaga bambu tidak datang dari ritual, tetapi dari keputusannya sendiri untuk berdamai dengan dirinya. Dengan tekad baru, ia melawan bayangan itu dalam pikirannya, menghadapi ketakutannya satu persatu. Ketika ia membuka matanya, ritual selesai. Hutan terasa lebih tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dada Aditya terasa ringan. Tetua adat tersenyum tipis. "Roh itu tidak sepenuhnya pergi, tapi kau sudah mengambil langkah pertama." Namun, di akhir cerita, ketika Aditya kembali ke rumah bersama Rina, ia mendengar satu langkah kaki yang pelan, kali ini menuju kamar Rina. Setelah serangkaian kejadian menyeramkan di rumah mereka, Aditya akhirnya memutuskan untuk membuka diri kepada Rina. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suasana rumah terasa mencekam, Aditya duduk bersama Rina di ruang tamu. Dengan suara berat, ia mulai bercerita. "Ayah tidak pernah ingin meninggalkan kalian," katanya sambil menunduk. "Tapi waktu itu, ada orang-orang yang ingin menyakiti ayah dan kalian." Aditya menceritakan bagaimana ia menjadi saksi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang penjabat daerah yang sangat berkuasa. Pejabat itu terkenal di masyarakat sebagai orang dermawan, tetapi di balik layar, ia menjalankan bisnis gelap dengan cara kejam. Aditya menjelaskan bahwa ia melarikan diri bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut membawa bahaya ke rumah mereka. Rina yang awalnya hanya diam, akhirnya bertanya dengan nada tajam. "Tapi kenapa tidak pernah kembali, ayah? Kenapa tidak mencoba mencari tahu kabar ibu?"
Dia sakit, Ayah. Sampai meninggal tanpa Ayah tahu. Air mata mengalir di pipi Aditya. Ia mengakui bahwa ia terlalu takut untuk kembali. Terlalu malu untuk menghadapi keluarganya setelah merasa gagal melindungi mereka. Malam itu, setelah percakapan mereka, Rina merasa ada sesuatu yang berubah. Suara langkah kaki yang selama ini sering terdengar, kini terasa berbeda, lebih lembut, tidak lagi menakutkan. Di dapur, piring yang tersusun rapi tiba-tiba tergeser sedikit. Seolah ada yang merapikan, Rina merasa bahwa roh ibunya masih ada, menjaga mereka. Suatu malam, saat Rina tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ibunya berdiri di depan rumah. Dengan senyuman lembut, ia memegang sebuah kain yang digunakan untuk menutup kepala saat berdoa. "Jangan salahkan ayahmu, nak," katanya. "Ia juga terluka, sama seperti kita. Maafkan dia dan bantu dia melanjutkan hidup." Rina terbangun dengan air mata di pipinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Namun, masalah mereka belum selesai. Aditya masih sering merasakan nyeri di dadanya, terutama saat cuaca lembab setelah hujan. Nyeri itu semakin parah, membuatnya sulit bernafas. Teman-temannya yang khawatir mulai mencari cara untuk membantu mereka. Mereka menemukan seorang dukun yang mengerti soal bambu gila juga. Dukun itu menjelaskan bahwa roh penjaga bambu masih ada di tubuh Aditya. Ia memilih Aditya karena jiwanya yang lemah saat spiritual berlangsung. Untuk mengusir roh tersebut, dibutuhkan pengorbanan dari seorang yang memiliki ikatan darah atau kasih sayang yang sangat kuat dengan Aditya. Rina yang mendengar penjelasan ini tanpa ragu menawarkan dirinya. "Saya anaknya. Kalau memang saya bisa menyelamatkan Ayas, saya rela." Aditya menolak. Buat apa dia berkorban meninggalkan keluarganya kalau anggota keluarganya yang tersisa tidak bisa ia lindungi? Namun, tiba-tiba Aditya terjatuh. Matanya memutih. Tubuhnya kejang melengkung ke atas. Mulutnya mengeluarkan buih. Malam itu juga, ritual dilakukan. Rina berdiri di depan Aditya, memegang tangannya erat, mencoba menahan tangisnya. Rina menutup matanya, berdoa semoga ritual ini dapat menyelamatkan ayahnya. Roh bambu mulai meronta di tubuh Aditya, membuatnya berteriak kesakitan. Namun, saat roh hampir pindah ke tubuh Rina, roh ibu Rina tiba-tiba muncul. Dengan suara tenang tetapi tegas, ia berkata, "Cukup, tidak ada yang perlu dikorbankan lagi." Roh ibu Rina melawan roh penjaga bambu, mengusirnya dari tubuh Aditya. Dalam keheningan malam, suara langkah kaki terdengar sekali lagi. Tetapi kali ini, suara itu menjauh hingga akhirnya menghilang. Akhir yang baru. Setelah kejadian itu, Aditya dan Rina mulai membangun kehidupan baru bersama. Meski awalnya canggung, mereka perlahan-lahan mendekatkan diri. Aditya menunjukkan kasih sayangnya kepada Rina dengan cara sederhana, membuatkan sarapan, mengantar Rina sekolah, dan bahkan mulai menceritakan lelucon konyol yang dulu sering ia ceritakan saat Rina masih kecil. Rina yang sebelumnya marah mulai menerima ayahnya kembali. Ia melihat perjuangan Aditya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Namun, ancaman dari masa lalu Aditya masih mengintai. Suatu hari, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kami tahu di mana kau sekarang." Di malam yang tenang itu, suara langkah kaki terdengar sekali lagi di lorong rumah. Tetapi kali ini, langkah itu terasa berat dan mengancam.